يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: إنا
a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, terlebih dahulu khatib ingin mengajak, ingin berwasiat khususnya pribadi khatib dan jamaah umumnya. Marilah untuk kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita, iman dan juga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjunjung tinggi menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan Allah dengan jauh-jauh. Mudah-mudahan dengan bekal takwa yang kita miliki, kita memperoleh kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mukminin rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan masuki daripada hari raya Idul Adha. Aid berarti kembali, adha kurban. Banyak sekali kalau kita berjalan dari rumah menuju kantor ataupun di mana saja kita temukan spanduk-spanduk atau baleha-baleha yang intinya adalah mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan daripada syiar Islam, yaitu berkorban. Baik, untuk lebih jelasnya dalam kesempatan yang singkat ini sedikit khatib akan berbicara makna kurban, hakikat dan juga pahala nantinya yang didapat bagi orang yang melaksanakan kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang berarti menghampiri, dekat. Ada istilah teman karib, bahasa Arabnya qarib, dekat. Jadi orang yang berkurban berarti orang yang ini mendekatkan diri kepada Allah. Nama lain kurban adalah udhiyah. Kata-kata udhiyah yang berarti kurban berasal dari kata duhwa, yaitu naik siang setelah terbit matahari. Maka penamaan kurban dengan udhiyah adalah menamakan sesuatu dengan nama permulaan waktunya. Karena itu waktu permulaan kurban adalah setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah, dilanjutkan dengan sholat Idul Adha sampai dengan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Baginda Rasul menyatakan dalam sebuah hadis sahihnya, man tabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa man dhabaha qabla sholat, barang siapa yang berkurban, menyembelih hewan kurban qabla sholat, sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, maksudnya sebelum masuk waktunya tiba, berkurban tapi waktunya belum tiba, fa innama yadhbahu li nafsihi, dia hanya berkorban, seakan-akan dia berkorban li nafsi, untuk dirinya. Wa man dhabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal awwali, dan barang siapa yang berkurban ba'da sholat, setelah dilaksanakan sholat, berarti menunjukkan telah masuk waktunya yang telah ditentukan tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 hari Tasyrik.
fa innama faqad atamma nusukahu, berarti dilihat dia telah menyempurnakan nusukahu, ibadahnya, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah melaksanakan aturan-aturan yang benar dari Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sedangkan secara istilah syar'a, kurban itu adalah ismu ma yudzahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriki taqarruban ila Allah. Arti kurban secara istilah syar'a ismu ma, nama sesuatu, yudzahu yang disembelih, minan na'am, dari binatang ternak, na'am, an'am. Apakah kambing, sapi, unta, ataupun kerbau, itu syariatnya. Yauman nahri, pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasyriki, dan juga sampai dengan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, taqarruban ilallah, tentunya atas dasar taqarrub, niat kepada Allah. Dari arti tersebut atau definisi tersebut dapat dipahami bahwa hakikat kurban itu 3 hal. Pertama, dengan binatang yang tadi disebutkan secara syara, kambing, unta, sapi, kerbau, dan dilaksanakan pada hari-hari tertentu, hari nahar 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik 11, 12, 13, 3 hari ke depan. Dan ketiganya atas dasar taqarrub, karena Allah, atas pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang yang menjual atau memotong kurban apa saja, katakanlah hewan yang tadi disebutkan, masih bertepatan dengan hari-hari demikian, tapi untuk berjualan, dijual, nah itu tidak kurban namanya, karena tidak taqarrub ila Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian terkait dengan hukumnya, ada yang bertanya, kurban hukumnya sunnah, ada juga yang mengatakan wajib. Memang ketika berbicara fikih, maka jangan kaget apabila sekelompok ulama mengatakan A dan B. Sebagian ulama mengatakan hukum kurban itu adalah wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah yang sangat dikuatkan. Bagi mereka yang berpendapat kurban itu wajib, beralasan dengan firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, sungguh telah kami berikan kepada kamu sekalian al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah, ai idil adha, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar, dan berkurbanlah. Di situ ada fi'il amr. Ada istilah usul fikih al-aslu lil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah, kalau perintah itu menunjukkan wajib. Nah, ulama atas dasar firman Allah wanhar dan berkurbanlah, maka ulama yang pertama mengatakan wajib hukum kurban, dan tentu didukung dengan hadis. Dalam sebuah hadis, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna, atau fala yaqrabanna musallana, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ada keluasan rezeki dan mampu untuk berkurban, rezekinya segalanya cukup untuk berkurban, falam yudhi, namun dia tidak melaksanakan kurban, maka kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, maka jangan sekali-sekali dekat kepada tempat sholatku. Tidak usah jadi orang Islam. Kalau demikian, harta cukup, melimpah ruah, kemampuan ada, rezeki banyak, tapi tidak berkurban, falam yudhi fala yuqarribanna musallana, kata baginda Rasul, maka jangan dekati tempat sholat aku. Tidak usah jadi orang Islam kalau begitu. Boleh pilih dalam hadis lain, boleh pilih mau mati Yahudi atau mau mati Nasrani. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW ditanya terkait dengan hakikat kurban, karena insya Allah dengan ini kita bisa tertarik.
baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bi kulli sya'ratin hasanatun. Qalu fasufu. Qala fi kulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasul bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Apa sih hakikat kurban itu? Kurban itu apa? Maka Rasul menyatakan, sunnatu abikum Ibrahim. Sunnah yang telah dicontohkan, yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, Nabi yang sangat sepuh, seniornya para Nabi Ibrahim. Maka kita ketika berbicara tentang kurban, pasti kita berbicara Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebenarnya sebelum mempunyai anak, beliau itu tiap tahun selalu berkurban puluhan dan ratusan. Dia punya hewan, onta atau kerbau dan juga kambing. Sampai malaikat pun memujinya. Wahai Ibrahim, kamu luar biasa. Tiap tahun berkurban ratusan hewan. Tapi kata Ibrahim, ini belum seberapa. Andai kata aku punya anak, ini ucapannya bisa dari nazar. Andai kata aku punya anak, aku akan korbankan. Ketika itu Ibrahim sudah punya anak. Tapi dengan ucapan tersebut, sekitar 10 tahun Allah berikan dia anak. Nah, ketika anak, singkat ceritanya, katakanlah umur 7 tahun, dalam keterangan lain 13 tahun, makanya Ibrahim bermimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, aku bermimpi. Ini ara fil manam, dalam bermimpi. Nabi Rasul kalau bermimpi itu berarti wahyu. Nabi Rasul kalau mimpi wahyu, beda dengan kita. Kita kalau mimpi, ya jangan dituruti, itu bohong. Dalam tidur kita disuruh memotong anak kita, jangan, itu bahaya. Kalau Rasul itu hakun, benar, wahyu. Makanya Nabi Ibrahim bermimpi, ini ana fil manam, wahai aku semalam bermimpi untuk menyembelih kamu. Maka Ibrahim pun mengatakan, ani azbahuka fanzur, wahai Nabi Ismail, fanzur, bagaimana pendapat kamu? Ibrahim tidak langsung perintah Allah langsung dilaksanakan, kompromi dulu dengan anaknya. Wahai Ismail, bagaimana pendapat kamu? Karena ini anak soleh, dia mengatakan ini, ya abati if'al, wahai bapakku, if'al, kerjakan. Kalau memang ini perintah Allah, kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang ini perintah Allah, kerjakan. Insya Allah kita termasuk orang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Balik lagi kepada hadis yang tadi dikatakan. Apa ya kalau kami berkurban tuh kami dapat apa? Kalau tadi apa hakikat kurban itu? Sunnatu abikum Ibrahim adalah sunnah mengikuti tata cara yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Kemudian malana minha. Sahabat bertanya lagi, kalau kami kurban, kami dapat apa? Qala Rasulullah, Rasul menjawab, bikulli sya'ratin hasanatun. Ketahuilah bahwa setiap satu helai rambut hasanatun, satu kebaikan. Sahabat bertanya lagi, qalu fasufu, bagaimana dengan bulu-bulu yang halus? Mungkin kalau tadi rambut agak panjang atau besar, bagaimana dengan bulu yang halus? Rasul menyatakan, bikulli syaratin minas sufi hasanatun, atau kama qala Rasulullah SAW. Dan bagi setiap satu helai rambut yang halus, bulu-bulu yang halus pun, setiap satu helainya hasanatun, satu kebaikan. Maka sebanyak bulu itulah, maka kata Nabi, fatibu biha nafsa, maka beruntung orang yang melaksanakan kurban itu. Jadi sebanyak bulu itulah pahala yang orang akan dapat ketika melaksanakan kurban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan masih banyak lagi, karena terbatasnya
waktu ini, maka intinya atau udah pahami bahwa sebentar lagi kita akan masuki yang namanya Idul Adha. Bagi yang memiliki kelebihan harta untuk dipersilakan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masih membutuhkan atau yang mengharapkan hal demikian. Karena itulah sesuai sabda Nabi, barang siapa memiliki keluasan harta dan mampu untuk berkorban, maka hendaklah dia berkorban. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والانتصاب بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بالنفس والثنى بملائكة مسبحة بكسر فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.